Oh Yeonjung, seorang pemain kelas A, yang merupakan seorang supporter, mengalami keterkejutan luar biasa, ketika menyadari keberadaan seorang anak laki-laki, yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Anak itu adalah No Euna, yang berhasil mendekatinya tanpa terdeteksi sedikitpun. Keahliannya dalam menyembunyikan kehadiran dan mengendalikan mana, sangat luar biasa, hingga Yeonjung bahkan tidak bisa memberikan respon yang memadai. Euna mulai menginterogasi Yeonjung dengan kasar, menanyakan barang-barang yang dia bawa. Meskipun awalnya berusaha menyangkal, Yeonjung akhirnya mengakui keberadaan beberapa senjata dan ramuan yang dia simpan. Dengan penuh intimidasi, Euna menemukan sebuah pistol, beberapa ramuan, dan sebuah rapier G-Bex 07 dari tas tangannya. Semua barang tersebut ia amankan untuk dirinya sendiri. Yeonjung, yang memiliki kemampuan memanipulasi orang dengan hadiahnya, mencoba menggunakannya pada Euna. Ia mendekatinya dengan penuh pesona, berusaha memikatnya seperti yang telah berhasil ia lakukan pada banyak orang sebelumnya, termasuk mereka yang berjenis kelamin sama. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, Euna sama sekali tidak terpengaruh. Saat Yeonjung hendak menyentuh dagu Euna, aura pembunuh yang luar biasa keluar darinya, membuat Yeonjung mundur ketakutan. Euna kemudian memberikan peringatan, dengan memotong sebagian rambut Yeonjung, menunjukkan bahwa ia benar-benar serius. Yeonjung akhirnya menyerah, dan menurut pada perintahnya. Dengan kaki gemetar, ia mengikuti Euna keluar dari kamar. Namun, dalam pikirannya, ia masih tidak bisa memahami, bagaimana Euna bisa kebal terhadap hadiahnya. Saat berjalan di lorong, Euna merenungkan apa yang baru saja terjadi. Hadiah tanpa nama yang ia miliki, tampaknya memberikan efek yang lebih besar dari yang ia kira. Ia tidak hanya kebal terhadap pengaruh Yeonjung, tetapi juga secara otomatis mengaktifkan dorongan membunuhnya, ketika dihadapkan pada manipulasi semacam itu. Ia bertanya-tanya, apakah hadiah ini bisa menyelamatkannya di masa lalu, mungkin bahkan menyelamatkan orang-orang yang telah mati untuknya. Namun, ia segera menepis penyesalan itu, dan fokus pada situasi saat ini. Di sisi lain, situasi di Dawn Hotel semakin kacau. Monster telah menyerbu lobi, menyebabkan kepanikan di antara para tamu. Para pemain yang telah disewa berusaha melawan, tetapi jumlah monster terlalu banyak. Lee Byung-in, yang berada di tengah kekacauan itu, berusaha tetap tenang. Dengan strategi yang telah disiapkan, ia mengarahkan pasukannya untuk mengendalikan situasi. Sementara itu, para pemain yang bekerja untuk Lee Jong-in, mencari tuan mereka. Tetapi Byung-in dengan licik mengatur, agar mereka tidak dapat bergerak ke lantai atas, di mana ia yakin adiknya berada. Situasi ini semakin kacau, dengan anak-anak sekolah dasar yang terjebak dalam keributan. Melihat peluang, Byung-in mengambil alih kendali, dan mulai memberikan arahan kepada para tamu yang panik, menyuruh mereka untuk berlindung di auditorium bawah tanah. Namun, di balik kata-katanya yang meyakinkan, ia memiliki agenda sendiri. Di tengah kekacauan ini, Euna bergerak menuju Lee Byung-in. Tujuannya jelas, yaitu menghadapi pria itu, dan menghentikan rencananya. Namun, dengan semakin banyaknya monster yang muncul, pertarungan besar tampaknya tidak bisa dihindari. Setelah selesai mandi, Hayang merasakan sensasi perih di lehernya yang sulit ia abaikan. Malam terasa begitu sunyi, dengan angin dingin yang membuat tubuhnya merinding. Suasana yang mencekam ini, menambah kegelisahannya. Seona yang melihat perubahan ekspresi Hayang pun bertanya, apakah dia baik-baik saja, namun sebelum Hayang sempat menjawab, En Hyuk datang menghampiri mereka. Kehadirannya mengejutkan,
karena kamarnya seharusnya berada di lantai atas. Minji, dengan sikap waspada, langsung mempertanyakan alasan Eun-hyuk berada di lantai bawah. Hayang pun mulai merasakan, ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera mengaktifkan jaringan deteksi mananya, dan seketika merasakan lebih dari 2 lusin entitas, bergerak mendekat. Jumlahnya terus bertambah, mengonfirmasi kecurigaannya, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Tiba-tiba, sebuah pengumuman dari hotel, berbunyi melalui pengeras suara, mengonfirmasi bahwa monster telah terdeteksi di sekitar area hotel. Semua tamu dan penghuni hotel diperintahkan, untuk segera mengungsi ke auditorium bawah tanah. Suasana pun langsung berubah menjadi panik. Anak-anak yang mendengar pengumuman itu kebingungan, sementara staf hotel berusaha, mengarahkan mereka secepat mungkin. Dengan cepat, Minji berusaha menenangkan anak-anak yang ketakutan, sementara Eun-hyuk memastikan, semua teman-temannya tetap bersamanya. Mereka semua berlari menuju auditorium bawah tanah, tapi di tengah perjalanan, seorang pria asing muncul dan menarik Hayang. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Lee Byung-in, presiden dari Dawn Entertainment. Sikapnya mencurigakan, dan Eun-hyuk serta teman-temannya, tidak menyukai caranya memperlakukan Hayang. Meskipun begitu, Lee Byung-in memaksa Hayang untuk ikut dengannya. Eun-hyuk, yang sudah tidak menyukai pria itu sejak awal, mencoba melindungi Hayang. Saat ketegangan meningkat, seorang pemain yang bekerja untuk Lee Byung-in, mencoba menekan Eun-hyuk dengan mana. Tetapi sebelum berhasil, tekanan mana yang jauh lebih kuat tiba-tiba muncul, itu berasal dari Hayang. Dengan kekuatan luar biasa, Hayang mampu membalikkan situasi, dan membuat pemain itu tercekik oleh mananya sendiri. Sementara itu, di pintu masuk lobi, para monster mulai menerobos masuk, setelah menembus penghalang. Para pemain yang bertugas menahan monster, langsung bersiap bertarung, namun kekuatan makhluk-makhluk itu luar biasa. Monster-monster itu mengabaikan para pemain, dan justru langsung menyerbu ke arah anak-anak, yang sedang berusaha menyelamatkan diri. Suasana menjadi semakin kacau, dengan teriakan kepanikan di mana-mana. Melihat situasi yang semakin buruk, Lee Byung-in, yang dipenuhi ketakutan, justru memilih untuk melarikan diri tanpa peduli pada anak-anak yang tertinggal. Ia berlari melewati orang-orang, bahkan menginjak beberapa dari mereka dalam kepanikannya. Tanpa melihat ke belakang, ia berhasil masuk ke auditorium, yang memiliki penghalang pelindung. Namun, setelah berhasil mencapai tempat aman, Lee Byung-in menyadari sesuatu, yang membuat darahnya membeku. Transceiver yang seharusnya ia gunakan, untuk menghubungi tentara bayaran yang mengejar monster, telah hilang. Ia meraba-raba seluruh sakunya, namun tidak menemukannya. Hanya ada ponsel dan dompetnya. Kehilangan transceiver ini, berarti ia kehilangan komunikasi dengan pasukannya, dan situasi menjadi semakin kacau. Sementara itu, suara raungan monster semakin mendekat, menandakan bahwa pertahanan hotel telah jebol, dan ancaman yang lebih besar sedang menunggu mereka semua. Euna dan Oh Yeon-jung, kini terlibat dalam pertempuran sengit di dalam Dawn Hotel, yang kini diserbu oleh gelombang monster. Sebagian besar monster, adalah monyet juggling dari peringkat ke-8, yang mudah dikalahkan oleh pemain biasa. Namun, kehadiran goblin peringkat 7, membuat situasi menjadi lebih berbahaya. Saat para monster mencapai lantai 4, Euna dengan cepat menyingkirkan mereka dengan rapiernya. Ia bahkan melompat turun dari tangga, mengejutkan Oh Yeon-jung yang terluka, dan hampir melarikan diri. Euna menunjukkan keahlian bertarung yang luar biasa, seperti seorang veteran, meski masih anak-anak. Namun, jumlah monster semakin banyak, jauh melebihi perkiraan.
Ketika Euna melanjutkan pertempurannya, ia menemukan pemandangan yang mengerikan. Mayat orang-orang, termasuk anak-anak, berserakan di lorong. Kemarahannya memuncak, dan ia mengeluarkan teknik revolver duri, sebuah serangan yang menargetkan banyak musuh sekaligus. Dengan kekuatan yang meningkat berkat salah satu Tredeci, ia membantai para monster tanpa ampun. Saat Euna mencapai lantai 2, situasi tampak lebih buruk. Monster-monster telah menyerbu area itu, dan para pemain di hotel, tampaknya tidak bisa menghentikan mereka. Ia dan Oh Yeonjung harus bertarung mati-matian, sambil mencari jalan keluar. Dalam perjalanan mereka menuruni tangga, mereka dikejutkan oleh kedatangan Im Do-hon, mantan pemain yang kini menjadi guru. Keduanya segera bekerja sama, menebas monster yang menghadang. Setelah memastikan teman-temannya telah berlindung di auditorium bawah tanah, Euna memberitahu Im Do-hon bahwa mereka harus mencari Byung-in, pewaris grup Dawn, yang kemungkinan bertanggung jawab atas situasi ini. Meskipun Do-hon ingin menyelamatkan anak-anak yang masih terjebak, Euna meyakinkannya bahwa menghentikan sumber masalah lebih penting. Namun, sebelum keputusan bisa diambil, tanah runtuh, dan monster tipe cacing raksasa muncul, menyebabkan kekacauan besar. Euna berteriak kepada Do-hon untuk menjaga teman-temannya sebelum dirinya, dan Oh Yeonjung terjatuh ke lantai bawah. Pertarungan belum berakhir, dan situasi semakin memburuk. Saat ini, Euna harus menghentikan aliran monster yang menyerang Dawn Hotel. Satu-satunya cara adalah memanfaatkan Oh Yeonjung, seorang penyihir dengan bakat mengendalikan makhluk hidup. Dengan darahnya yang memiliki jejak mana, dia bisa menarik perhatian monster, menjadikannya umpan yang sempurna. Saat mereka mendaki gunung, Oh Yeonjung kelelahan dan mengeluh, tetapi Euna tetap memaksanya maju dengan ancaman. Ketika Yeonjung menolak, Euna menembak punggung tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak ragu untuk menggunakan kekerasan. Akhirnya, dengan ketakutan dan kemarahan, Yeonjung terpaksa menurut. Sementara itu, Euna memantau pergerakan monster. Seperti yang dia rencanakan, mereka mulai berbalik arah menuju Oh Yeonjung. Ini membuktikan teorinya, bahwa darah penyihir itu menarik monster. Namun, tugasnya belum selesai. Dia tidak bisa mempercayakan perburuan monster kepada pemain lain di hotel, karena mereka mungkin berada di pihak musuh, Lee Byung-in. Satu-satunya yang bisa dipercaya adalah wali kelas, Im Do-hon, tapi dia harus tetap di hotel untuk melindungi anak-anak. Ketika monster mulai menyerang, Euna menghadapi mereka dengan senjatanya. Dia menggunakan kombinasi rapier dan pistol, untuk bertarung di tengah hutan gelap. Keadaan menjadi semakin kacau ketika dia memutuskan untuk mencoba sebuah teknik baru, yang berasal dari Raja Kadal. Dengan memasukkan mana ke dalam rapiernya, ia menciptakan serangan berbasis racun yang kuat. Teknik ini merusak, dan membusukkan monster secara instan, membuat mereka mati dengan cara mengerikan. Namun, penggunaannya terbatas, karena biaya mana yang tinggi, dan dampak beracun yang bisa membahayakan sekutunya. Di tengah pertempuran, mereka bertemu dengan monster tingkat 6, laba-laba bayangan, yang memiliki racun yang bisa mengganggu aliran mana. Namun, berkat ketahanan racun dari Raja Kadal, Euna tidak terpengaruh. Dengan serangan cepat, dia membunuh laba-laba itu, dan segera menyadari kehadiran 3 orang bertopeng di hutan. Mereka adalah pemain bayaran, yang dikirim untuk mengusir monster dari gunung, tetapi banyak dari mereka telah tewas. Euna dengan dingin memerintahkan mereka, untuk membimbingnya ke menara kendali, tempat yang kemungkinan menjadi sumber masalah ini. Tanpa senjata, mereka tidak punya pilihan selain mematuhi perintahnya,
Meskipun itu berarti berjalan melewati hutan yang dipenuhi monster. Dengan tujuan yang jelas, Euna melangkah maju tanpa ragu, siap menghadapi apapun yang menunggunya di lembah. Di lain sisi, penghalang yang melindungi aula besar mulai retak. Monster-monster dengan liar mencoba menerobos masuk, menciptakan ketakutan di antara anak-anak dan tamu yang berlindung di dalamnya. Mereka tidak bisa saling menatap, karena dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Mereka telah menolak permohonan orang lain untuk masuk ke dalam, dan kini mereka sendiri dalam bahaya. Di tengah situasi yang kacau, Im Do-hon mengambil alih komando. Dia mengambil pistol dari Byung-in, yang telah kehilangan kepercayaan semua orang, setelah tindakan kejinya terungkap. Byung-in sendiri panik, dan tidak bisa menerima kenyataan, bahwa posisinya telah runtuh. Dia diikat dan dibungkam, agar tidak semakin mengacaukan keadaan. Do-hon, dengan otoritasnya sebagai mantan sublord klan Regulus, memberikan instruksi kepada para pemain. Para kastor bekerja, memperkuat penghalang dengan memperkecil cakupannya, sementara yang lain membentuk kelompok, untuk melawan monster. Meski mereka berhasil menstabilkan penghalang sementara, jumlah monster terus bertambah. Harapan mulai menipis. Di tengah keputusasaan itu, Jung Hayang merasa, bahwa dunia yang dikenalnya, telah berubah menjadi mimpi buruk. Dunia tempat orang-orang bekerja sama, kini menjadi dunia di mana mereka hanya memikirkan diri sendiri. Namun, di saat kebimbangannya, Im Do-hon memberinya liontin pelindung. Artefak itu bisa menciptakan penghalang kuat, tetapi hanya untuk beberapa orang. Do-hon menekankan, bahwa dia harus memilih dengan bijak, siapa yang akan dilindungi jika situasi semakin memburuk. Saat Do-hon kembali bertarung, Hayang mencari sosok yang bisa menyelamatkannya, yaitu Euna. Dia percaya, bahwa Euna akan mengubah dunia ini, kembali seperti semula. Namun, Euna tidak ada di sana. Di saat yang sama, telepon tidak dapat digunakan, karena gangguan mana yang terlalu tinggi. Para pemain yang bertarung di luar mulai kelelahan, dan penghalang akhirnya runtuh. Monster masuk ke dalam aula, menciptakan kekacauan. Jeritan ketakutan memenuhi udara. Orang-orang mulai menyerah pada nasib mereka. Di tengah situasi yang semakin buruk, En-hyuk datang, dan menyelamatkan Hayang dari serangan monster. Meski kelelahan, dia tidak menyerah. Dia melihat bahwa anak-anak lain juga mulai melawan, melemparkan apapun yang bisa mereka gunakan ke monster. Tamu-tamu yang ketakutan, mulai menggunakan mana mereka untuk membantu. Melihat ini, Hayang akhirnya sadar. Dunia ini memang kejam, tetapi bukan berarti dia harus menyerah. Dia mengingat kata-kata Euna sebelumnya, bahwa tidak ada pangeran dalam dunia ini, hanya orang-orang yang berusaha sekuat tenaga, untuk bertahan hidup. Dengan tekad baru, Hayang mengikat kembali rambutnya dengan pita milik ibunya, dan mempersiapkan diri untuk bertarung. Di saat semuanya tampak berada di ambang kehancuran, mereka yang tersisa tidak lagi menunggu keajaiban. Mereka memilih untuk berjuang demi hidup mereka sendiri. Kita kemudian flashback, pada kejadian yang menimpa Euna sebelum regresi. Kejadian itu, adalah waktu kemunculan Kraken di jalan tol. Di tengah kegelapan dan kehancuran, teriakan minta tolong bergema di udara, yang dipenuhi asap dan api. Kota itu berubah menjadi neraka di bumi, di mana jembatan runtuh, dan monster muncul dari kobaran api. Dalam situasi mengerikan ini, seorang anak kecil, Euna, hanya bisa menatap dengan tubuh kaku karena ketakutan. Orang tuanya di kursi pengemudi dan penumpang, berbicara tentang kemungkinan melarikan diri. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, bencana datang lebih cepat.
Tanah di bawah mereka runtuh, dan air naik dengan ganas, menelan segalanya. Saat Euna tersadar, dia menemukan dirinya terombang-ambing di sungai. Dunia di sekitarnya hancur, dan keluarganya, ayah, ibu, serta kakaknya, menghilang tanpa jejak. Kenyataan pahit ini menghantamnya dengan keras. Di atas kesadarannya yang samar, siluet kraken yang menakutkan berdiri, sebagai pengingat traumatis tentang kengerian, yang telah merenggut segalanya darinya. Namun, suara asing menyadarkannya dari mimpi buruk itu. Sebuah lengan terangkat dari air, dan ia secara refleks menghantam sesuatu dengan kekuatan penuh. Euna telah kembali ke waktu yang sekarang. Monster yang dihadapinya kali ini, adalah Stygian Gloom, makhluk tingkat 6, yang mampu menyatu dengan kegelapan, dan berubah ukuran sesuka hati. Monster ini berbahaya, bukan hanya karena kekuatan fisiknya, tetapi juga karena dapat membangkitkan ketakutan terdalam dalam diri manusia. Saat seseorang menatap matanya yang sebesar bulan purnama, mereka akan dihantam oleh ketakutan, yang berasal dari kenangan dan trauma mereka sendiri. Para petarung yang bersamanya, satu persatu mulai terjebak, dalam ilusi ketakutan mereka sendiri. Beberapa meracau ketakutan, memohon ampun, atau menangis karena putus asa. Bahkan seorang petarung bertopeng yang seharusnya lebih berpengalaman pun, tidak bisa menghindari efek ini. Sementara itu, Euna berusaha bertahan, meskipun kehabisan mana, dan hampir kehilangan kesadarannya. Dalam situasi genting, dia memanfaatkan tekniknya, untuk menyerang monster. Dengan langkah yang cepat, dia melompat dan menusukkan rapiernya, yang dikelilingi oleh angin seperti bor ke arah monster. Sayangnya, serangannya tidak cukup untuk mengalahkan Stygian Gloom sepenuhnya. Monster itu kembali menyerangnya, dan Euna harus mengerahkan seluruh kemampuannya, untuk menghindari serangan tersebut. Saat pertempuran semakin sengit, satu-satunya harapannya, adalah membangunkan seseorang yang cukup kuat untuk membantunya. Dia memilih Oh Yeonjung, yang saat itu tengah terjebak dalam ketakutan, akibat trauma masa lalunya. Dengan paksa, Euna menyuntikkan mana ke tubuh Oh Yeonjung untuk membangunkannya. Sebuah tindakan yang berisiko, karena jika dilakukan dengan tidak tepat, bisa menyebabkan ledakan mana. Begitu sadar, Oh Yeonjung segera menilai situasi, dan menyadari bahwa bertahan hidup, hanya bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan Euna. Dia memberinya buff lalu melarikan diri, meninggalkan teman-temannya tanpa ragu. Euna tidak keberatan, karena dia yakin Yeonjung akan kembali. Namun, situasi semakin buruk. Stygian Gloom semakin ganas, dan kekuatan Euna hampir habis. Dia harus menghemat sisa ramuan pemulihan mana, karena masih ada monster lain yang mengancam. Maka, dia menggunakan keterampilan nomor 001, yaitu racun kekerasan, yang membuat rapiernya dipenuhi energi hitam yang beracun. Dia melompat, menciptakan pijakan di udara, lalu menyerang dengan kekuatan penuh. Serangan ini berhasil. Racun mulai menyebar ke tubuh monster, menyebabkan luka yang tidak bisa disembuhkan. Namun, itu belum cukup untuk membunuhnya sepenuhnya. Monster itu masih bisa bergerak, meskipun melemah. Tidak ada pilihan lain. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Euna melancarkan serangan terakhir. Menggunakan teknik langkah surgawi, ia menyerang dalam garis lurus, menembus medan perang yang penuh monster, yang sudah kehabisan napas karena racunnya. Dengan segala kekuatan terakhirnya, ia menarik rapiernya, untuk memberikan pukulan penutup. Setelah pertempuran sengit itu, kini, di bawah cahaya bulan yang menembus dedaunan hutan yang lebat, Euna berdiri diam, menatap sapu tangan berlumuran darah di tangannya. Kelopak bunga yang disulam di kain itu,
bukan sekedar hiasan biasa, melainkan sebuah lambang yang membawa simbol grup Fajar. Yang mengejutkannya, sapu tangan itu ternyata merupakan artefak bertuliskan rune, yang secara insting melindunginya, ketika ia secara panik mencari ramuan di dalam tasnya. Namun, artefak ini, tampaknya hanya dapat digunakan sekali, karena prasasti runnya telah memudar. Euna merenung tentang siapa yang telah membuat artefak ini, tetapi dia tidak dapat mengingat Craster, yang memiliki keterampilan semacam ini. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyimpan sapu tangan itu, meskipun fungsinya telah habis. Dengan tenang, dia mengeluarkan ramuan pemulihan mana dari tasnya. Meskipun tidak seefektif ramuan baru, itu cukup untuk membantunya bergerak kembali. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Euna menoleh ke belakang. Oh Yeonjung sudah tidak ada. Wanita itu telah menggunakan kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa kehadirannya, rencananya untuk memikat monster ke dalam perangkap, menjadi lebih sulit. Namun, Euna tahu, bahwa Oh Yeonjung tidak mungkin bisa keluar dari gunung ini dengan mudah. Monster ada di mana-mana, dan tanpa bantuan petarung sejati, bertahan hidup akan menjadi tantangan besar. Ketika Euna melangkah di antara genangan darah dan mayat monster, matanya menangkap sesuatu di semak-semak, yaitu sebuah batu permata besar, yang memancarkan cahaya samar di bawah sinar bulan. Dengan ibu jarinya, dia menyeka darah yang menutupi permata itu. Batu permata tingkat 6 ini sangat berharga, baik sebagai bahan pembuatan artefak, maupun sebagai komoditas perdagangan yang bernilai tinggi. Euna menyadari, bahwa dia sudah memiliki permata Raja Kadal yang tersembunyi di rumahnya, dan sekarang ia harus menemukan cara, untuk menyimpan yang satu ini juga. Dia memutuskan untuk meminta bantuan pamannya, Bruno, yang kemungkinan bisa mengurusnya. Namun, permata itu bukanlah satu-satunya hal yang menarik perhatiannya. Euna juga menemukan sebuah skill stone, yang dijatuhkan oleh Stygian Gloom. Berbeda dengan permata biasa, skill stone ini dapat diserap oleh tubuh seseorang, jika memiliki kompatibilitas yang cukup baik dengan mana mereka. Saat ia mengalirkan mana ke dalam batu tersebut, cahaya kuning yang kuat bersinar dari dalamnya, menandakan bahwa proses penyerapannya telah dimulai. Namun, tidak seperti skill stone Raja Kadal, yang bisa diserap dalam sehari, skill stone dari Stygian Gloom ini, akan membutuhkan waktu setidaknya 3 hari. Dengan pikirannya yang kembali jernih, Euna menyadari bahwa dia perlu segera kembali ke rumah, dan membersihkan tubuhnya yang lengket oleh darah dan keringat. Tetapi sebelum itu, dia harus memastikan situasi di sekitar aman. Saat ia mengerahkan indranya, dia merasakan kehadiran monster yang berkumpul di lembah di bawah, serta jejak keberadaan Oh Yeonjung. Sementara itu, Oh Yeonjung berlari dengan panik di tengah kegelapan malam. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya dipenuhi luka, dan pikirannya dipenuhi ketakutan. Dia tidak bisa berhenti, karena kematian mengejarnya. Yang masih membuatnya tidak habis pikir, adalah sosok anak kecil yang baru saja dia tinggalkan. Euna, seorang bocah yang tampak tidak lebih dari seorang siswa sekolah dasar, telah mengalahkan monster peringkat 6 seorang diri. Meskipun dia telah memberikan sihir pendukung, tetap saja itu adalah pencapaian yang gila. Stygian Gloom bukanlah monster biasa. Biasanya, butuh sekelompok pemain kelas B dan C untuk menaklukkannya, tetapi bocah itu berhasil membunuhnya tanpa satu pun goresan. Ketakutan dan kelelahan, membuatnya kehilangan keseimbangan. Kakinya tersandung batu, membuatnya jatuh ke tanah. Dengan pakaian robek, rambut acak-acakan, dan tubuh berlumuran lumpur serta darah, dia merasa sangat putus asa. Mengapa dia harus mengalami ini?
dia membenci semua orang yang membuatnya berada dalam situasi ini, termasuk klien yang menyewanya, pihak yang mengatur misi ini, dan terutama bocah itu. Namun, ketakutannya bertambah, ketika dia melihat sesuatu yang lebih mengerikan, yaitu monster. Bukan hanya satu, tapi sekelompok besar monster mulai muncul dari bayang-bayang hutan, mengepungnya. Dengan mana yang hampir habis dan tanpa kemampuan bertarung yang memadai, dia tahu bahwa ini adalah akhir baginya. Lalu tiba-tiba, terlalu lambat, sebuah suara terdengar di belakangnya. Oh Yeonjung menoleh, dan melihat Euna berdiri di sana. Dalam hitungan detik, bocah itu bergerak dengan cepat, mengayunkan rapiernya, dan membantai monster-monster di sekeliling mereka, dengan satu serangan yang luar biasa. Oh Yeonjung hanya bisa berdiri diam, tertegun oleh apa yang baru saja terjadi. Ketika pertarungan selesai, Euna menatapnya tanpa ekspresi. Pimpin jalan, perintahnya. Oh, kemana? Gumam Oh Yeonjung ketakutan. Euna hanya tersenyum tipis. Kau pasti tahu kemana. Tanpa banyak pilihan, Oh Yeonjung menundukkan kepalanya, dan mulai berjalan menuju puncak gunung. Di sana, yang tersisa hanyalah mayat para pemain yang telah mati. Suara angin berhembus membawa aroma darah, bercampur dengan suara geraman monster dari lembah di bawah. Namun, sebelum Oh Yeonjung bisa mengambil keputusan tentang langkah selanjutnya, suara tembakan terdengar di udara. Apa? Dia menyentuh sisi tubuhnya, di mana luka tembakan baru saja menghantamnya. Darah mulai merembes melalui kainnya. Dengan mata yang dipenuhi keterkejutan dan ketakutan, dia menatap Euna, yang berdiri di depannya dengan pistol yang masih mengepulkan asap. Silinder pistol berputar, menyiapkan peluru baru. Kenapa? Gumam Oh Yeonjung, suaranya bergetar. Euna hanya menatapnya dengan tenang, sebelum mengucapkan kata terakhirnya. Selamat tinggal. Sebuah tembakan terakhir menggema di puncak gunung, dan tubuh Oh Yeonjung jatuh ke dalam lembah. Darahnya akan menjadi umpan bagi monster-monster di bawah, membiarkan mereka saling memangsa, dan mengalihkan perhatian dari pemukiman manusia. Dengan segalanya yang telah selesai, Euna naik ke pohon terdekat, menyembunyikan dirinya di antara dedaunan. Ketika gerombolan monster datang, mereka tidak lagi memiliki target yang jelas, dan mulai bertarung satu sama lain. Malam yang panjang akhirnya akan berakhir. Saat matahari perlahan mulai terbit di ufuk timur, mengusir kegelapan dari hutan, Euna menghela napas panjang. Sepertinya, aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak malam ini, gumamnya sambil menyandarkan kepalanya ke batang pohon. Seperti datangnya fajar, malam penuh bahaya ini akhirnya berlalu. Sekarang kita berpindah ke sebuah berita yang melaporkan bahwa Lee Byung-in, putra tertua ketua grup Dawn, Lee Yun-hee, sekaligus pemilik Dawn Entertainment, telah menimbulkan kehebohan besar di Korea Selatan dengan aksi terorismenya. Publik turun ke jalan di Gwanghwamun, menuntut hukuman mati baginya, sementara citra Dawn Group jatuh drastis. Gerakan boikot nasional meluas, menyebabkan perusahaan yang terkait dengan Dawn Group, mengalami kerugian besar. Bahkan usaha kecil yang berhubungan dengannya turut terdampak, dengan banyak pemilik bisnis kehilangan pekerjaan. Pemerintahan Peri mulai bertindak, dengan memanggil keturunan langsung Dawn Group, dan mengaudit perusahaan-perusahaan afiliasinya. Satu tindakan teror ini telah mengakibatkan korban jiwa yang tak terhitung, air mata yang tercurah, serta dampak ekonomi yang melumpuhkan. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan bagaimana semua ini akan berakhir. Korea Selatan sangat bergantung pada ekonomi grup besar, dan ketika salah satu raksasa goyah, negara pun berisiko mengalami ketidakstabilan seperti di masa lalu.
Di tengah gejolak ini, klan Silla, yang mendapat dukungan dari Dawn Group, juga ikut terkena imbasnya. Mereka menjadi sasaran kritik dan serangan publik, terutama karena banyak anggota mereka yang tinggal di Dawn Hotel di Chuncheon. Kim Yoo-jin, tuan klan Silla, memahami bahwa badai ini belum tentu akan mereda dengan cepat. Ia pun memanggil para sublord, atau pemimpin bawahan, untuk membahas strategi bertahan. Dalam pertemuan itu, Kim Yoo-jin menekankan pentingnya kesiapan menghadapi audit pajak dan tekanan publik. Seo Jong-hun, tangan kanannya, memastikan bahwa semua urusan pajak klan telah diatur dengan sempurna. Namun, perhatian utama Kim Yoo-jin adalah bagaimana klan Silla harus bertahan hingga bulan Oktober, saat momentum nasional beralih ke perjuangan perebutan kembali Wyeongbu dari monster. Ia memperkirakan bahwa pemerintahan Peri akan menggunakan operasi ini untuk mengalihkan perhatian publik dari skandal Dawn Group. Seong In-ho, seorang tetua klan Silla dan saksi kunci dari berbagai kejadian bersejarah, menyatakan bahwa manusia seperti air dalam panci, mendidih dengan cepat namun juga mendingin dengan cepat. Ia percaya bahwa kemarahan publik terhadap Dawn Group akan memudar seiring berjalannya waktu, terutama jika ada isu lain yang lebih besar. Namun, ini tidak berarti bahwa perjuangan mereka sia-sia, hanya saja realitas politik dan ekonomi seringkali lebih berperan dalam menentukan arah perubahan. Di tengah diskusi ini, Kim Yoo-jin menunjukkan kewaspadaannya terhadap pengkhianatan dalam klan. Ia menggunakan mana untuk mengidentifikasi para sublord yang setia dan yang berkhianat. Beberapa anggota yang terhubung dengan Gil Sung-jun, pemimpin klan Changhae, langsung dieksekusi di tempat oleh anggota yang setia. Gil Sung-jun sendiri menjadi sosok misterius yang patut dicurigai. Ia memiliki hubungan yang mencurigakan dengan tentara bayaran yang aktif di pasar bawah tanah. Kim Yoo-jin menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dalam pergerakan Gil Sung-jun, sesuatu yang memungkinkan dia untuk terus beroperasi di balik layar. Klan Silla pun harus bergerak cepat untuk menyingkap konspirasi ini sebelum keadaan semakin memburuk. Setelah membahas politik antar grup, selanjutnya kita berpindah pada awal musim panas bulan Juni. Aksi protes terhadap Dawn Group yang sebelumnya marak, kini mulai mereda. Meskipun cuaca panas menjadi salah satu faktor, perubahan besar dalam perusahaan juga turut berperan. Lee Jong-in, yang kini menjadi presiden kedua Dawn Group, secara terbuka meminta maaf dan berjanji memberikan kompensasi kepada korban, serta berjanji untuk menghapus warisan buruk kelompok tersebut, dengan mengganti namanya menjadi Luminous. Namun, tindakan ini hanya sebagai pencitraan semata. Dengan dihukumnya Byung-in, pemimpin sebelumnya yang bertanggung jawab atas teror yang terjadi, masyarakat kehilangan alasan utama untuk terus berunjuk rasa. Media juga membantu mengalihkan perhatian publik dengan berbagai skandal selebriti. Sementara itu, pemerintah Peri mengumumkan operasi perebutan kembali Wyeongbu, mendapatkan dukungan besar dari masyarakat yang masih terancam oleh monster. 2 bulan sejak kejadian teror Byung-in, situasi perlahan kembali normal. Di tengah perubahan ini, sebuah acara ulang tahun digelar untuk Jung Ha-yang, yang kini menjadi anggota langsung Alice Group. Meskipun awalnya dijadwalkan di Myeongdong Dawn Hotel, pesta tersebut dipindahkan ke YH Hotel, untuk menghindari dampak buruk terhadap opini publik. Namun, meski bernuansa perayaan, pesta ini juga menjadi ajang politik dan bisnis bagi dunia korporat. Euna, yang menghadiri acara tersebut bersama teman-temannya, merasa tidak nyaman dengan bagaimana pesta ulang tahun seorang anak digunakan untuk kepentingan politik. Namun, Ha-yang kini sudah masuk dalam dunia mereka dan harus belajar bertahan.
Dia mengenakan gaun elegan, dan menunjukkan tata krama yang telah dia pelajari selama setahun terakhir. Minji dan Seona, dua teman dekatnya, terus berada di sampingnya, meskipun masih canggung dengan suasana formal pesta tersebut. Di ruang perjamuan, para eksekutif perusahaan sibuk berdiskusi dan berbagi informasi, sementara anak-anak chaebol dari berbagai kelompok bisnis berkumpul di sekitar Hayang. Beberapa menunjukkan ketertarikan, sementara yang lain tampak ingin menguji dan meremehkannya. Salah satu dari mereka adalah Choi Ye-jin dari YH Group, yang dengan cekatan memonopoli percakapan dengan Hayang. Euna menyadari bahwa Hayang mulai mendapatkan perhatian besar, mengingat Alice Group kini semakin kuat setelah memasuki pasar ramuan. Dengan perubahan besar dalam dunia bisnis akibat jatuhnya Dawn Group, Alice Group berpotensi menjadi salah satu pemimpin baru dalam hierarki perusahaan. Di sisi lain, Seona merasa terasing di pesta ini. Sebagai seorang Ain, dia menjadi sasaran pandangan merendahkan dari anak-anak chaebol yang masih menyimpan prasangka terhadap rasnya. Minji mencoba bersikap tenang, tetapi Seona tampak semakin kecil dan tidak nyaman. Euna menyadari bahwa dunia bisnis dan politik ini sangat keras, bahkan untuk anak-anak. Namun, dia juga tahu bahwa Hayang harus menghadapi semua ini untuk bertahan. Saat Euna terus mengamati jalannya pesta, dia menyadari bahwa Hayang sedang diuji. Anak-anak dari berbagai keluarga chaebol memperhatikannya, menilai setiap gerak-geriknya, mencari celah untuk menjatuhkannya. Namun, Hayang tetap berusaha bersikap tenang, dan mengikuti tata krama yang telah dia pelajari. Dunia ini penuh dengan intrik, dan pesta ulang tahunnya hanyalah awal dari perjalanan panjangnya di dunia chaebol. Di tengah percakapan dan politik halus yang terjadi, Euna tetap waspada. Dia tahu bahwa ini bukan sekedar pesta biasa. Ini adalah panggung, di mana aliansi dan persaingan mulai terbentuk. Hayang selalu merasa tidak nyaman, berada di antara orang-orang dari dunia politik dan keluarga elit. Meski sudah setahun berlalu, perasaan itu tidak berubah. Anak-anak dari keluarga chaebol atau konglomerat, tumbuh dengan rasa superioritas, dan kesombongan yang tinggi. Mereka mungkin terlihat ramah di luar, tetapi di dalam hati, mereka menyembunyikan sikap merendahkan. Bahkan di dalam kelompok anak-anak afiliasi grup Alice, situasinya tidak jauh berbeda. Banyak dari mereka, sebenarnya tidak menyukai keberadaan Hayang, merasa iri, atau bahkan dendam, karena mereka dipaksa untuk bergabung dalam jaringan sosial oleh orang tua mereka. Kakek dan ibunya sering memperkenalkannya kepada anak-anak dari grup afiliasi, berharap dia bisa berbaur seperti anak-anak chaebol lainnya. Namun, Hayang tidak ingin berteman dengan orang yang hanya menganggapnya sebagai bagian dari sistem, dan bukan sebagai teman sejati. Meskipun demikian, dia tetap mempelajari etiket sosial dengan baik, dan sudah terbiasa menghadiri pesta elit. Dengan kepercayaan diri yang lebih besar, setelah pengalaman di kamp pelatihan, dia tidak lagi merasa takut menghadapi acara seperti ini. Namun, ada hal-hal yang masih sulit dia tangani. Di tengah pesta, seorang pemuda bernama Hong Jin-woo, keturunan langsung dari grup Dangun, mendekatinya. Tanpa izin, dia menyentuh wajah Hayang, dan bersikap seolah-olah bisa mengontrolnya. Hayang tahu siapa dia, yaitu seorang anak manja yang memiliki reputasi buruk, bahkan diduga pernah melakukan pelecehan terhadap saudara tirinya. Kakek dan ibunya sudah memperingatkannya, untuk menghindari Hong Jin-woo. Pria itu dengan arogan mengajaknya ke rumahnya, bersikap seperti dia bisa mengatur segalanya. Hayang berusaha menolak dengan sopan, tetapi Jin-woo terus menekan. Dia berbicara dengan nada meremehkan,
seolah-olah Hayang tidak punya pilihan selain menuruti keinginannya. Hayang menyadari bahwa di dunia mereka, tindakan sekecil apapun bisa membawa dampak besar. Jika dia membiarkan dirinya direndahkan, itu akan mencoreng reputasi grup Alice. Namun, dia juga tidak bisa bertindak sembarangan. Jika salah langkah, dia bisa membuat situasi menjadi lebih buruk. Tiba-tiba, Euna muncul dan menyela. Dengan ekspresi khawatir, dia bertanya apakah Hayang baik-baik saja. Hayang tahu Euna sedang berakting, tetapi tetap merasa tersentuh dengan perhatian yang ditunjukkan. Namun, reaksi Euna membuat situasi semakin tegang. Hong Jinwoo, yang merasa harga dirinya dilukai, menatap Euna dengan marah dan menantangnya. Hayang bisa merasakan aura menakutkan dari tubuh Euna, yang seolah siap melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia tahu Euna bukan orang yang takut menghadapi siapapun, bahkan pewaris grup Damon sekalipun. Jika perlu, dia bisa saja menggunakan sihir untuk melawan. Namun, Hayang merasa panik. Jika pertengkaran ini berlanjut, bukan hanya dirinya yang akan terkena dampak, tetapi juga hubungan antara grup Alice dan grup Damon. Dia berusaha meredakan situasi dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Pada saat yang kritis, Han Seo-hyun dari grup Sirius tiba-tiba muncul. Dengan aura berwibawa, dia menghadapi Hong Jinwoo dengan tenang namun tegas. Jinwoo, yang sebelumnya arogan, tampak terkejut dengan kehadiran Seo-hyun. Seo-hyun dengan cepat memutarbalikkan keadaan. Dia mengungkapkan bahwa Euna adalah eksekutif di salah satu anak perusahaan grup Sirius, membuat anak-anak lain terkejut. Sebagian dari mereka tampak kecewa, mungkin karena mereka mengira Euna bukan bagian dari keluarga berpengaruh. Saat Jinwoo mencoba membela diri dan menuduh Euna bertindak kasar, Seo-hyun langsung memotongnya dengan nada mengejek. Dia menegaskan bahwa Jinwoo telah bertindak tidak sopan, dengan tidak memperhatikan kondisi Hayang yang sedang tidak enak badan. Anak-anak lain mulai ikut campur dalam percakapan, mengkritik Jinwoo, dan mempertanyakan sikapnya. Bahkan beberapa anak dari kelompoknya sendiri mulai meragukannya. Dalam sekejap, Jinwoo kehilangan kendali atas situasi. Sebagai puncaknya, muncul gosip tentang insiden yang terjadi di grup Damon. Anak-anak mulai membicarakan masalah yang dihadapi keluarga Jinwoo, memperburuk citranya di depan semua orang. Pada akhirnya, Jinwoo yang awalnya mencoba merendahkan Hayang, justru dipermalukan. Seo-hyun berhasil mengalihkan fokus dari Hayang dan Euna, serta mempermalukan Jinwoo, tanpa harus melakukan konfrontasi langsung. Dengan kejadian ini, Hayang menyadari sekali lagi, betapa kompleksnya dunia yang dia jalani. Sebuah pesta bukan hanya sekedar acara sosial, tetapi juga medan pertempuran politik, di mana setiap tindakan memiliki konsekuensi besar.